Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita menyaksikan cuplikan salah seorang yang tenggelam di dosa masa-masa lalu. Tidak ada seorang pun yang bermimpi hidupnya berakhir dalam jeruji besi. Setiap orang ingin bahagia, berhasil dan hidup dengan damai. Namun kenyataannya banyak orang terjerat dalam lingkaran gelap narkoba yang awalnya hanya coba-coba tetapi akhirnya menghancurkan masa depan, keluarga, dan kehidupan rohani. Inilah kisah nyata tentang seorang yang pernah tenggelam dalam dunia narkoba. Hari-harinya dipenuhi ketergantungan, kebohongan, dan pelarian dari masalah hidup. Narkoba telah merampas sukacita, merusak hubungan dengan keluarga, dan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Sampai suatu hari semuanya berubah ketika ia ditangkap oleh pihak yang berwajib dan harus mengalami kehidupan di balik penjara. Bagi banyak orang, penjara adalah akhir dari harapan. Namun bagi orang ini penjara justru menjadi tempat awal sebuah kehidupan yang baru. Di tengah kesepian, penyesalan, dan kehancuran, ia mulai bertanya, apakah hidupku masih bisa berubah? Apakah Tuhan masih mau menerima orang seperti aku ini? Di balik dinding penjara, ia mendengar kabar tentang kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang berdosa. Ia mendengar bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Saat itulah hatinya mulai tersentuh. Air mata penyesalan mengalir, dan untuk pertama kalinya ia berseru kepada Yesus, memohon pengampunan dan kehidupan yang baru. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh narkoba, penjara, maupun kekuatan manusia, dilakukan oleh kasih Kristus. Dari seorang pencandu narkoba menjadi pribadi yang dipulihkan. Dari hidup yang hancur menjadi saksi hidup tentang kuasa Injil. Kesaksian ini membuktikan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih Tuhan. Dan tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Yesus Kristus. Sebab ketika manusia berkata, tidak ada harapan, Tuhan berkata, aku menjadikan segala sesuatu supaya kamu memiliki harapan di dalam diriku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu terdapat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mari kita menyaksikan video selanjutnya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bagaimana saya dilepaskan dari dosa-dosa yang sangat mengingat saya, di mana saya yang dulu dengan kekuatan saya sendiri saya tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu. Saya kenal Tuhan Yesus di penjara, Bapak Ibu. Saya tertangkap kena kasus narkoba. Saya pecandu narkoba. Saya memakai narkoba waktu itu saya mulai dari SMP ya, SMA, dan berlanjut kurang lebih 7 tahun. Dan saya sudah berusaha melepaskan diri dari narkoba dengan cara saya, dengan kekuatan saya. Orang tua saya nyuruh saya berdoa dengan agama saya yang dulu. Akhirnya saya tertidur, gak kuat. Nenek saya berdoa dengan cara agamanya. Ternyata saya makin menjadi. Dan budi saya dengan segala macam cara, rokok saya dikasih minyak pakai supaya saya bisa berhenti. Apa yang terjadi? Saya makin menjadi. Dan waktu itu saya belum mengenal Tuhan, belum mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu saya hanya bisa mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah manusia biasa kok disembah. Singkat cerita, saya pecandu narkoba. Saya akhirnya masuk di penjara. Tiba saatnya saya masuk di penjara. Pertama kali saya diinjili oleh pendeta di dalam penjara melalui teman saya. Pendeta itu membesuk saya. Uangnya saya belikan narkoba di dalam. Waktu itu masih bebas ya. Akhirnya suatu saat hari Paskah di dalam penjara itu sedang merayakan ibadah Paskah. Saya diajak teman saya untuk datang ibadah Paskah. Ya nggak tahu, entahlah, saya ikut saja.
Dan apa yang terjadi? Saya tiba-tiba nangis, Bapak Ibu. Saya tiba-tiba nangis, enggak ngerti nangis karena apa. Air mata enggak bisa tertahankan sampai saya malu. Saya ini nangis kenapa Tuhan? Jangan-jangan ini air mata ini enggak bisa ditahan sama sekali, Bapak Ibu. Air mata enggak bisa ditahan sama sekali. Sedih enggak, sukacita enggak. Setelah saya tahu itu adalah jambahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memasuki saya, Roh Kudus mengurapi saya waktu itu. Saya nangis terus Bapak Ibu. Sampai pelayan-pelayan ibadah tersebut datangin saya, ngasih tisu banyak ke saya. Dikirain mungkin saya mau rebah, mau apa, tapi saya kok gak rebah-rebah gitu kan. Akhirnya saya mempersiapkan jawaban. Kalau saya ditanya ini menangis karena apa ya, saya jawab ini karena rindu orang tua saja. Tapi untungnya nggak dijawab. Setelah itu saya pulang, kembali ke sel, kembali ke kamar, nggak terjadi apa-apa. Dan akhirnya suatu saat saya harus dilayar atau dikirim penjara khusus wanita. Nah, di situ saya mengalami dosa yang paling dalam. Menurut saya, dosa yang tidak pernah saya inginkan, dosa yang tidak pernah terfikirkan bahwa saya bisa mengalami dosa tersebut. Ada seorang wanita yang jatuh cinta kepada saya, Bapak Ibu. Ada seorang wanita yang jatuh cinta kepada saya. Dan wanita itu sangat mencintai saya. Dia ngomong, aku cinta kamu. Dia cantik, Bapak Ibu. Ya, dia cantik. Secara pikiran saya menolak. Saya ini loh sudah banyak bikin dosa. Saya ini sudah banyak bikin malu. Nah terus kalau saya lesbi, bagaimana ini? Bagaimana nenek saya? Bagaimana keluarga saya? Yang saya pikirkan nenek, karena saya satu-satunya yang mencintai saya adalah nenek. Saya pikirkan di situ selain budi saya. Gimana kalau saya pulang-pulang ini lesbi ya Tuhan? Saya berdoa pakai nama agama saya yang dulu ya. Bagaimana saya kalau pulang-pulang ini sudah lesbi? Saya tahan-tahan perasaan cinta saya ke wanita itu. Hati ini tuh cinta banget, ingin mengatakan ja, tetapi perasaan ini tuh tahu itu buruk, jangan-jangan. Akhirnya saya mau menguduskan diri, akhirnya saya mendekatkan diri kepada Tuhan saya yang dulu. Saya mendekatkan diri kepada Tuhan saya yang dulu, Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa itu makin mengental. Saya makin cinta kepada wanita itu, Bapak Ibu. Sampai malam pun termimpi akan wanita itu. Saking dahsyatnya cinta itu melebihi cinta kepada laki-laki. Akhirnya saya ambil puasa juga, ibadah malam juga menurut agama saya yang dulu. Ya, saya ambil doa menurut agama saya yang dulu juga. Nggak ngefek. Makin hari makin terngiang-ngiang, makin nggak bisa mengontrol pikiran dan hati saya. Rasanya saya pengen menjawab cinta, menekan dosa, menekan itu rasanya nggak bisa, Bapak Ibu. Akhirnya pada suatu ketika ya, mungkin saya berdoanya itu kenceng. Saya berdoa memakai atribut saya yang lama, memakai atribut sembahyang saya yang lama ya. Ketika saya berdoa, mungkin tetangga saya satu kamar itu kedengeran suara saya ketika saya berdoa. Saya berdoanya sambil nangis-nangis, Bapak Ibu ya. Tuhan, istilahnya, tolong aku, lepaskan aku dari dosa ini, gitu kan. Terus saya mikir, saya teringat perkataan pendeta saya yang nginjilin saya. Mbak, jika Mbak nggak percaya Tuhan Yesus Juru Selamat, Mbak berdoa pakai dua agama. Tuhan yang mana yang mengikuti, yang menjawab doa Mbak itu, ya Mbak itu yang harus ikut. Terngiang-ngiang, Bapak Ibu. Mbak berdoa pakai dua Tuhan. Mana yang akan menjawabnya, yaitu yang Mbak harus ikuti. Lalu saya ganti kata-katanya, saya berdoa, Tuhan pencipta alam, Tuhan pencipta alam semesta, yang menciptakan saya, seluruh isi jagat raya dunia, tolong saya, selamatkan saya dari dosa ini. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya nggak tahu apakah itu terlalu kenceng doa saya, sehingga teman saya yang Katolik itu dengar.
Dia nggak tahu dengar apa enggak, tetapi dia hanya mengekspresi, tapi dia hanya menyodori saya tulisan Bapak Ibu pembatas Alkitab gitu, kotak kecil segini ya, dan ada gambarnya Tuhan Yesus mengangkat orang yang sedang jatuh di jurang. Dan ada tulisannya gini, jika engkau percaya Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, maka Tuhan akan menyelamatkan engkau. Sambil ada tangannya Tuhan Yesus itu mengangkat orang yang jatuh dalam jurang Bapak Ibu. Saking butuhnya obat Bapak Ibu, saya kepingin lepas dari lesbi itu. Saking butuhnya obat, saya imani perkataan itu. Ya, aku percaya Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Seketika itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saya. Terus mulai dari saya kerasa Bapak Ibu, terus dari pikiran turun hati ini adem sekali. Seketika itu damai sejahtera Allah melingkupi saya, sehingga malam hari itu saya bisa tidur dengan nyenyak, sehingga saya tidur dengan damai, dan saya nggak termimpi-mimpi lagi wanita itu. Wah, saya mengalami luapan sukacita yang sangat besar, sangat dahsyat Bapak Ibu. Ternyata yang telah saya tahu setelah masuk Kristen ya Bapak Ibu, Allah itu adalah sumber damai sejahtera. Ya pantesan saya damai sejahtera ketika saya imani, ketika saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yes, amin. Damai sejahtera itu masuk dalam diri saya. Ternyata Allah itu adalah sumber damai sejahtera itu. Jika kita imani Bapak Ibu, damai sejahtera itu tinggal dalam diri kita. Tuhan, sebab firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagi kamu. Dan damai sejahtera Allah yang diberikan oleh Allah tidak seperti dunia berikan. Dan itu benar, saya alami Bapak Ibu. Saya alami itu. Wah, saya merasakan sukacita, saya merasakan luapan yang dahsyat di dalam penjara. Cinta mula-mulanya terhadap Tuhan Yesus dahsyat, sampai saya pun di ultimatum saya nggak dapat remisi. Sampai ya nggak tahu lah, namanya sukacita ya, kayak orang cinta mula-mula. Jadi cinta saya kepada wanita itu diganti dengan cinta ilahi, cinta saya kepada Tuhan Yesus. Itu mujizat pertama yang Tuhan berikan kepada saya awal saya kenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita baca Alkitab. Ya. Roma 15 ayat 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Allah sumber damai sejahtera menyertai Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau Allah yang sumber damai sejahtera sudah menyertai kita Bapak Ibu, berarti hidup kita ini sudah limpah dengan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera yang diberikan Allah tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada damai sejahtera Allah yang diberikan Allah kepada kita tidak seperti damai sejahtera yang diberikan dunia pada kita. Damai sejahtera yang diberikan dunia kepada saya dulu mengalami damai sejahtera ketika saya ngisep sabu-sabu atau narkoba Bapak Ibu. Dan ketika saya isep 1-2 isep memang damai sejahtera itu saya rasakan sekali, tetapi bayar dan bertampak buruk efeknya ke pikiran saya, efeknya habis uang, efeknya ya nggak karu-karuan banyak. Damai sejahtera Allah tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahteranya lain Bapak Ibu. Damai sejahteranya lain Bapak Ibu. Itu mujizat pertama saya, dilepaskan dari dosa lesbi. Mujizat kedua yang Tuhan lepaskan saya dari dosa narkoba selama 7 tahun. Ya, pertobatan tidak instan, tetapi kontinu, bertahap, diperbaharui. Hidup saya makin lama makin dibaharui oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, lalu
Saya merasa lalu saya kayak itu keluar, dan setelah saya keluar dari penjara, saya pulang. Nah, saya kan cinta banget tuh di dalam penjara sama Tuhan Yesus. Saya catat di diary, hari per hari, hari ini saya merasakan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Hari kedua pengalaman, pokoknya namanya jatuh cinta itu sih Bapak Ibu ya. Saya catat terus perjalanan bersama Tuhan Yesus itu. Nggak tahu cinta mula-mula itu bisa kayak gitu, cinta kuat seperti maut Bapak Ibu. Bahkan sampai saya pun ditanyain preman pada waktu itu Bapak Ibu ya. Untung saya dikasih apa itu namanya Alkitab oleh teman saya yang Kristiani itu ya. Dikasih Alkitab Perjanjian Baru, saya baca. Barang siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui engkau di depan Bapakku yang di surga. Ketika saya ditanya, "Dek, apakah adik sudah masuk Kristen?" Secara manusia takut Bapak Ibu, secara manusia itu deg-degan. Siapa sih yang nggak takut gitu kan ya. Tetapi firman Tuhan tadi sebelumnya semalam saya sudah baca, saya berpikir gini, ya daripada saya nggak diakui, kalau saya menyangkal saya nggak diakui Tuhan Yesus, daripada nggak diakui, kalau saya menyangkal saya nggak diakui Tuhan Yesus, lebih baik saya nggak diakui manusia daripada nggak diakui Tuhan Yesus. Lalu saya jawab, ya saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah ikut Tuhan Yesus. Lalu akhirnya kepala preman itu, oh ya sudah, ada pemeliharaan bagi saya Bapak Ibu. Meskipun saya di dalam penjara, teman-teman saya yang Kristen itu mundur, takut Bapak Ibu, takut disalahkannya. Tapi saya tahu, saya nggak menyalahkan mereka, karena saya murni mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Yaitu ketika saya imani itu, Roh Allah menguasai saya, Roh Allah memberikan damai sejahtera bagi saya. Lalu saya keluar dari penjara, diare saya ketahuan Bapak Ibu, diare saya ketahuan. Akhirnya diare saya ketahuan, yang menemukan itu bude saya. Dan akhirnya diare saya itu dikasihkan kepada nenek saya. Dan nenek saya tuh marah-marahnya minta ampun Bapak Ibu, bunuh saja Ningrum itu. Memang dari keturunan saya tidak ada yang ada Kristen. Dari nenek kakek itu tidak ada yang Kristen sama sekali. Baru saya yang Kristen Bapak Ibu. Akhirnya singkat cerita nenek saya marah-marah, saya kabur ke Surabaya. Saya cari gereja terdekat, yaitu ketemulah gereja yang saya tempati saat ini pengembalaan di Pertemuan Bapak Ibu ya. Saya dididik, dibina di situ. Tapi dasarnya manusia saya ini loh Bapak Ibu ya. Begitu saya teman-teman tahu kalau saya sedang bebas, begitu teman-teman tahu kalau saya sedang bebas dari penjara ya, teman-teman saya yang saya ajarin dulu itu, untuk nyapu, untuk narkoba, gantian ngerusak, saya nggak terima kalau saya narkoba. Dicolek balik, saya dikasih sabu-sabu balik Bapak Ibu. Tetapi beda rasanya, beda sekali. Dulu saya pakai sabu-sabu itu rasanya damai, sejahtera, sukacita. Tetapi begitu kenal Tuhan Yesus, nggak ada damainya sama sekali ketika saya memakai sabu-sabu. Yang ada malah menderita Bapak Ibu, saya pakai sabu-sabu itu. Yang ada malah menderita. Malah saya rasanya rasa bersalah, rasa tertuduh. Itu dari sabu-sabu saya dibebaskan. Tetapi namanya kedagingan ini Bapak Ibu lebih kuat juga. Waktu itu masih transisi pertobatan. Malam tahun baru ketika saya habis ibadah, saya pergi ke diskotik bersama teman-teman saya. Ya, saya minum inek. Minum inek, apa yang terjadi? Nggak hanya minum inek, saya pun juga minum minuman yang memabukkan. Apa yang terjadi? Saya fly, saya on kenceng Bapak Ibu. Harusnya yang on kenceng saya bersama pasangan saya waktu itu. Saya harusnya cinta-cintaan, saya harusnya hati-hatian, dan saya pun bersorak-sorai bersama teman-teman yang ada di situ. Tapi apa yang terjadi? Dasarnya Roh Allah sudah ada dalam diri saya, dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saya. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa. Ya, di dalam diskotik Bapak Ibu saya dikasih penglihatan ilahi, Roh Allah menguasai saya. Roh Allah menguasai saya Bapak Ibu. Ketika saya goyang kepala begitu, saya berharap mendapatkan sukacita ya. Saya goyangkan kepala begini, saya buka mata, ada DJ ngomong begini, asik, lalu semua orang-orang mengikutinya, enak. Langsung saya buka mata begini, wah, kaget, terbelalak. Ternyata apa yang saya lihat Bapak Ibu, semuanya kayak terhipnotis oleh setan.
penglihatan ilahi itu nyata, semuanya terhipnotis oleh setan. Langsung saya bilang, ampuni saya ya Allahku, ampuni saya ya Tuhan. Kok mereka semua terhipnotis oleh setan? Oh Tuhan, tolong saya. Seketika itu juga saya dibawa penyembahan, minta ampun sama Tuhan. Baru kali itu saya dalam keadaan on kenceng, yang ada malah penyembahan minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Sambil goyang begitu, saya minta pulang. Teman-teman saya marah, gila kamu ya, tahun baru yang dinanti-nanti ada artis, kamu kok malah pulang. Rasanya 1 hari kayak di neraka Bapak Ibu, 1 hari di diskotik kayak 1000 tahun. Saya mau pulang gak boleh, dan saya bilang gini, wes carikan hotel terdekat, kayak saya gak kuat di sini, saya gak kuat gitu kan. Tetapi waktu itu saya ada pacar Bapak Ibu ya, ada pacar. Terus habis gitu gak diizinin pulang kan. Ya sudah, 1 malam di situ saya hanya penyembahan, gak ngomong apa-apa, gak, hanya duduk goyang-goyang kepala sambil minta ampun sama Tuhan, menantikan datangnya pagi hari. Mujizat kedua, Tuhan lepaskan saya dari narkoba. Yang dulu saya mau melepaskan dengan kekuatan saya sendiri, enggak bisa. Maksimal saya bisa 3 bulan dengan kekuatan saya sendiri, besoknya pecandu lagi Bapak Ibu. Itu pun dulu menahan-nahan. Tetapi ketika sudah roh Allah memenuhi saya, roh Allah ada di dalam diri saya bisa mengakui Tuhan Yesus Kristus. Itu kan ada roh Allah dalam diri saya ya Bapak Ibu ya. Ketika roh Allah sudah ada dalam diri saya, lain Bapak Ibu, saya sudah nggak bisa merasakan rasanya kenikmatan dunia. Itu mujizat kedua. Tuhan Yesus benar, Tuhan Yesus datang jadi manusia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Sampai segitunya Tuhan Yesus sama saya. Akhirnya cinta saya makin teguh. Besoknya saya datang saya nggak ke gereja. Ibu gembala tanya, kenapa kamu nggak ke gereja? Kak, saya on. Dipaksanya lah saya pergi ke gereja meskipun on. Lah terus gimana? Ya on sambil gereja gitu. Itu mujizat kedua. Mujizat ketiga Bapak Ibu, mujizat ketiga, Tuhan lepaskan saya dari pekerjaan haram, yaitu pelacuran, penjualan wanita. Mujizat ketiga. Gila enggak? Saya 1 hari bisa berpenghasilan 10 juta, itu 14-15 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Saya jual wanita Bapak Ibu, dan keuntungannya lumayan. Dan bagi saya itu enggak mungkin saya bisa ninggalin itu. Karena dari kecil, dari dulu saya nggak bisa cara berdagang dengan cara yang halal-halal, nggak bisa Bapak Ibu. Singkat cerita Bapak Ibu ya, ketika saya diam diri ya, tiba-tiba ada orang menelpon pesan wanita. Saya ketakutan dengan luar biasa. Nggak tahu, saya merasa ada kabar di mana-mana, banyak mucikari ketangkep, otomatis saya ketakutan. Tetapi dulu saya nggak pernah takut loh Bapak Ibu. Yang namanya narkoba Bapak Ibu, saya dipukulin polisi itu sudah berapa kali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini sudah permakan, cuma dipuk-puk suruh nunjukin siapa bandarmu gitu kan ya, siapa jaringanmu gitu kan ya. Terus akhirnya Bapak Ibu, waktu saya terima telepon itu saya dikuasai ketakutan, paranoid gitu ya. Kalau saya ketakutan karena dikejar-kejar polisi sampai sebegitu, enggak kayaknya. Karena apa? Karena dulu waktu masih berkecimpung pakai narkoba, saya sudah biasa dikejar-kejar polisi dan enggak separanoid itu. Itu loh, enggak ada yang ngejar, enggak ada yang apa. Dosa kalau mengejar saya, roh Allah kalau mengejar saya. Ketika ada orderan datang mengenai cewek, saya ketakutannya luar biasa, sampai saya itu merasakan saya mau apa itu namanya, maaf Bapak Ibu ya, ada orang mau masuk ini. Saya mau apa itu, sampai saya merasakan itu saya sembunyi di kolong, sampai saya merasakan saya sembunyi di apa itu namanya, bed cover. Saking ketakutannya saya dari dosa-dosa itu, saking ketakutannya Bapak Ibu. Takut sekali. Dikejar-kejar dosa itu lebih takut daripada dikejar-kejar polisi. Dikejar-kejar roh Allah itu lebih takut daripada dikejar-kejar polisi. Saya sampai ketakutan saya. Aduh Tuhan tolong, ampun Tuhan, sampai saya lari ke kolong, sampai saya lari selimutan begini. Ampun Tuhan, tidak, ampun Tuhan, tolong saya. Ya Tuhan, aku mau lepas
lepas dari dosa ini. Tuhan, ya aku mau berhenti, ya aku mau berhenti, ya aku mau berhenti. Ketika saya ikrarkan, ya saya mau berhenti, apa yang terjadi? Roh Allah itu menjauhi saya, hati saya senang. Habis gitu, saya buka selimut saya. Saya berpikir gini, saya tenang waktu, ketika saya ngomong, ya Tuhan, aku mau berhenti, ya Tuhan, cukup Tuhan, cukup Tuhan, aku mau berhenti, cukup Tuhan, aku mau berhenti. Ketika saya ngomong, ya Tuhan, saya mau berhenti, Roh Allah pergi menjauhi saya. Sudah gak ngasih ketakutan lagi. Ya Tuhan, aman, untung. Tapi sesaat kemudian saya berpikir, terus saya ini kerja apa? Terus ini saya biasaan ngasih saudara saya, ngasih semuanya ini, saya itu harus gimana? Yang saya tahu itu saya kerjanya ndak halal Meskipun saya kerja di perusahaan dengan cara ndak baik, Bapak Ibu. Klien saya kasih cewek, klien saya kasih narkoba. Nggak baik sama sekali. Terus akhirnya, Bapak Ibu, maafkan ya, ini lagi sambil melihat jam ini. Terus akhirnya Bapak Ibu, maaf, saya coba ingat-ingat lagi. Ya, akhirnya besoknya saya diajak Bapak Gembala saya pergi untuk melayani seorang pemulung. Saya diajak Bapak Gembala untuk pergi melayani pemulung. Di situ Bapak Ibu, saya menemukan firman. Ketika Bapak Gembala saya berkhotbah begini, kita hidup bukan dari roti, tetapi kita hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saya katakan seperti itu. Seketika itu saya nggak ada rasa takut lagi. Amin. Saya hidup bukan dari roti, saya hidup dari firman Allah. Saya hidup bukan dari roti, saya hidup dari firman Allah. Firman itu menancap dalam pikiran dan hati saya. Ketika saya pulang, ketika saya bimbang, saya bingung mau makan apa, saya bingung mau menghidupi keluarga saya dengan apa. Firman Tuhan itu yang menuntun saya. Saya hidup bukan dari roti, saya hidup dari firman Allah yang keluar dari mulut apa. Dengan cara bagaimana? Apapun yang firman Tuhan katakan, saya lakukan. Janganlah kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, terlebih kamu manusia. Tuhan pasti akan mencukupkannya. Hanya saja carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Ya, saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ibadah gak pernah telat, doa gak pernah, itu pokoknya cari Tuhan sungguh-sungguh. Kebukti sampai sekarang Bapak Ibu, saya dipelihara Tuhan, nggak pernah kekurangan satu apapun. Itu mujizat ketiga. Dosa terbesar Tuhan lepaskan, pertama dari lesbi, kedua dari narkoba, yang 7 tahun pecandu narkoba yang nggak bisa saya lepaskan. Ketiga dahsyatnya juga luar biasa, yaitu Tuhan lepaskan dari pelacuran. Dulu saya nggak pernah bermimpi untuk jadi seorang pemberita Injil. Saya tidak pernah bermimpi, Bapak Ibu. Paling saya mati masuk neraka. Itu yang sudah saya dalam pikiran saya. Kenyataannya karena saya hidup dalam perzinahan, dalam narkoba, dalam lain-lainnya, Bapak Ibu, nggak bisa masuk surga. Seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus telah menolong saya, melepaskan saya dari lumpur dosa, karena memang Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Demikianlah kesaksian ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa dan kejatuhan manusia tidak pernah menjadi akhir dari cerita hidup seseorang. Narkoba mungkin telah menghancurkan masa depan, penjara mungkin telah merapas kebebasan, tetapi kasih Tuhan sanggup memulihkan hidup yang paling rusak sekalipun. Penangkapan dan penjara yang dahulu dianggap sebagai hukuman ternyata menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa seseorang kepada pertobatan. Di tempat yang penuh keputusasaan, terang Kristus bersinar dan mengubah hati yang keras menjadi hati yang baru. Melalui iman kepada Yesus Kristus, seorang pecandu narkoba dapat dipulihkan, diampuni, dan menerima tujuan hidup yang baru. Hal ini membuktikan bahwa kuasa Injil tidak hanya mengubah perilaku seseorang, tetapi juga mengubah identitas yang masa depannya. Karena itu, jangan pernah menganggap diri terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, kasih karunia Tuhan masih terbuka bagi setiap orang yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 19 ayat 10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Dan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan oleh Yesus, sebab anugerahnya lebih besar daripada dosa-dosa manusia yang telah dilakukan di hadapan Allah. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati melalui kesaksian ini, silakan like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan kepada keluarga supaya banyak orang yang mengenal Kristus.